Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada bab ini kita akan membahas tentang akidah pada masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada akidah pada masa Rasulullah dan sahabat. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan fokus pada akidah pada masa tabi'in. Baik, kita lanjutkan. Baik, perawacana terlebih dahulu. Pada dasarnya manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kodratnya, secara kodrat manusia pasti butuh adanya sebuah kepercayaan. Bentuk kepercayaan itulah kemudian disebut sebagai akidah. Dalam ajaran agama Islam disebut dengan akidah Islam, dan di luar Islam dikenal juga dengan istilah seperti teologi Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Pada bab ini kita akan mengajak peserta didik atau kalian semua untuk mendalami konsep akidah Islam pada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian permasalahan yang diangkat pada pertemuan kali ini adalah bagaimana sih akidah pada masa Rasulullah dan para sahabat. Secara umum akidah pada masa Rasulullah terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama, pembinaan, yang artinya pada awal-awal Islam atau awal Rasul diutus masih dalam hal pembinaan. Jadi pada masa tersebut Rasulullah terutama ketika di Makkah masih berfokus pada penguatan akidah. Jadi ketika Rasulullah di Makkah masih fokus pada penguatan akidah. Jadi belum ada yang namanya hukum-hukum, masih tentang bagaimana sih rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya. Kemudian apabila terjadi solusi pada masa Rasulullah langsung dikembalikan kepada Rasulullah. Jadi misalkan ada permasalahan berkenaan dengan akidah, tentang sifat Allah, tentang wujud Allah, dan sebagainya, itu dikembalikan kepada Rasulullah. Sehingga dalam hal ini pada akidah pada masa Rasulullah ini terhindar dari yang namanya perpecahan, karena semua pendapat atau urusan kembali kepada Rasulullah, sehingga hilangnya perpecahan. Dan dalam hal ini sumber dari akidah pada masa Rasulullah adalah jelas berasal dari wahyu yang kala itu turun secara langsung, dan juga berdasarkan dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hal ini tauhid masih dalam sebuah pengetahuan, belum sebagai ilmu yang runtut, masih hanya sebagai pengetahuan saja. Bagaimana sifat Allah, bagaimana dimanakah Allah berada, dan sebagainya, itu pertanyaan berkenaan dengan akidah itu masih sebagai pengetahuan saja, belum sebagai ilmu. Jadi masih tauhid, belum menjadi ilmu tauhid. Setidaknya pada masa Rasulullah terdapat 2 karakteristik berkenaan dengan akidah. Yang pertama, sederhana. Rasulullah pada masa tersebut menjelaskan akidah secara konsep yang paling sederhana. Sebagai contoh, sahabat yang menanyakan tentang takdir. Pada masa itu ada sahabat yang menanyakan seperti ini, "Ya Rasul, apakah kita sebagai manusia sudah ditetapkan takdir kita berada di neraka atau surga?" Maka Rasulullah berkata, "Oh iya." Kemudian sahabat itu kembali bertanya, "Terus kemudian untuk apa kita beribadah ya Rasul kalau kita sudah jelas masuk ke neraka?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan cerdas bahwa ketika kamu memang ditetapkan di neraka, berarti kamu akan dipersulit untuk melakukan ibadah. Sedangkan ketika kamu ditakdirkan di surga, maka kamu akan dipermudah melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sederhana cara Rasulullah menjelaskan berkenaan dengan takdir. Kemudian integral, yang artinya dalam hal ini akidah melihat contoh dari seorang insan yang sudah merealisasikannya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan sahabat-sahabat yang telah memiliki
akidah-akidah yang baik dan bagaimana pelaksanaannya dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, Ali yang punya kepribadian yang rajin dalam berjamaah dan lain sebagainya itu direalisasikan atau dicontohkan seperti itu. Jadi akidah-akidah itu dicontohkan dari orang-orang yang sudah yang rajin dalam beribadah. Jadi ada runtutan antara seorang yang punya akidah yang baik sesuai dengan ibadahnya yang rajin. Jadi berurutan, integral, seperti itu. Kemudian setidaknya terdapat 3 pembahasan atau pembicaraan akidah pada masa Rasulullah. Yang pertama tadi yang sudah saya singgung sedikit berkenaan dengan Islam, memiliki 5 rukun Islam. Kemudian penjelasan tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah dan sebagainya. Kemudian penjelasan tentang ihsan, konsep tentang bagaimana sih kita ketika kita beribadah itu kita seperti dilihat oleh Allah, seperti itu. Jadi walaupun tingkatan tertinggi dari ihsan adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah, atau kita ketika kita beribadah adalah kita sedang bertatap muka atau sedang bertemu pada Allah. Itu tingkatan ihsan yang tertinggi. Akan tapi tingkatan ihsan yang terendah atau dalam hal ini pemula seperti kita lebih condong pada takut kepada Allah, itu juga masuk dalam ihsan, tapi ihsan dalam hal terendah. Tiga pembicaraan ini adalah pembicaraan berkenaan dengan akidah pada masa Rasulullah. Salah satu hadis yang menunjukkan tentang akidah pada masa Rasulullah, yaitu ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang menyatakan bahwa Rasul pada saat itu bersabda bahwa Allah berada pada zaman azal atau pada masa azal, yaitu keberadaan tanpa ada permulaan, atau kita bisa biasanya mengatakan sebagai zaman azali, zaman sebelum ada apapun itu dan belum ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa ini juga berkutat tentang apa? Iman kepada Allah. Kapankah Allah ada? Yaitu pada zaman azali atau zaman sebelum terciptanya apapun di dunia ini. Dan ketika kita disuruh membayangkan, maka pikiran kita tidak akan mampu untuk sampai membayangkan masa itu, karena itu belum ada atau belum adanya sesuatu. Bahkan konon ketika kita membaca beberapa literatur bahwa kita semua ini hadir ada karena adanya Nur Muhammad lah. Pada masa azali pun itu belum ada yang namanya Nur Muhammad. Jadi zaman permulaan dan belum adanya sesuatu. Secara gampangnya seperti itu. Kemudian bagaimana sih atau apa saja sih masalah akidah pada masa Rasulullah? Dalam hal ini masalah akidah itu berasal dari kaum musyrikin dan munafikin. Itu bagaimana mereka mempermainkan kepercayaan mereka berkenaan tentang akidah Islam. Kemudian tentang pembenaran berbuat buruk dengan qada dan qadar. Jadi pada masa tersebut ada beberapa sahabat atau beberapa kaum yang menyatakan bahwa ketika mereka melakukan sebuah keburukan, mereka akan menyalahkan tentang qada dan qadar. Ketika mencuri lah, qada dan qadarnya Allah yang sudah tetapkan kan, saya pada jam ini dan detik ini kan mencuri. Mereka membenarkan itu. Itu kan menjadi salah satu masalah qada dan qadar pada masa Rasulullah. Kemudian bentuk penyimpangan akidah pada kaum munafikun yang pertama adalah berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanamkan kesombongan pada diri mereka. Jadi dua penyimpangan ini yang dilakukan oleh kaum munafikin, selain dengan beberapa kelompok yang menyatakan
atau berbuat keburukan dengan qada dan qadar. Kemudian akidah pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini di pemerintahan Khalifah Abu Bakar 11 Hijriah sampai 13 Hijriah dan Umar pada tahun 13 Hijriah dan 23 sampai 23 Hijriah, perdebatan tentang akidah belum muncul hari ini karena mereka mengikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah. Selain itu pada masa ini pula wilayah Islam belum begitu luas, jadi berkenaan dengan permasalahan juga masih stabil, permasalahan politik juga masih baik. Kemudian pada masa Khalifah Utsman atau tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah muncullah berbagai permasalahan akidah yang disebabkan oleh perpecahan politik. Jadi uniknya di Islam adalah perpecahan akidah itu disebabkan oleh perpecahan politik. Yang puncaknya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mengakibatkan perang saudara sama muslim yang menimbulkan dua di antara bagian aliran kalam, yaitu Syiah, yaitu pendukung Ali, dan Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Jadi pada masa Ali ini perpecahan politik itu menyebar hingga adanya perpecahan antara Khalifah Ali dan Muawiyah pada saat itu. Kemudian merembetlah sampai perang Siffin. Perang Siffin berakhir damai dengan adanya perjanjian. Lah ketika perjanjian ini pasukan Ali itu terpecah. Salah satunya adalah Syiah pendukung Ali dan Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Baik, terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akidah pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mungkin itu saja dalam pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.